Selamat pagi, siang, sore, malam sesuai teman-teman nonton video ini kapan ya. Perkenalkan nama saya Dimas Nyoto Timur dengan NIM 22122319. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat yang berjudul Sistem Rekomendasi Lagu Indonesia menggunakan metode Content Based Filtering dan Gaussian Similarity. Metodenya content based dan Gaussian similarity itu algoritmanya. Sebelum memulai presentasinya, saya ingin menyajikan daftar apa saja sih yang akan dibahas di dalam video ini. Langsung aja masuk ke daftar presentasinya, yaitu yang pertama ada pendahuluan dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan musik di Indonesia, yang kedua pengertian lirik, dan yang ketiga tujuan penelitian. Yang kedua ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini lumayan banyak. Yang pertama ada pengumpulan data, 2 ada preprocessing, 3 content based filtering itu apa, yang D TF IDF itu apa, dan E Gaussian similarity, dan yang terakhir di metode penelitian ada implementasi. Nah, yang poin ketiga ini ada hasil dan pembahasan. Nah, di dalam hasil dan pembahasan itu ada apa saja sih? Jadi di dalamnya ada hasil pengumpulan data, hasil preprocessing, perhitungan TF-IDF, dan pengujian Gaussian similarity tentunya, terus implementasi ke dalam bentuk web nantinya yang ingin saya lakukan nanti. Oke, jadi langsung masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini dibagi 3 part ya, seperti yang di daftar presentasi tadi. Nah, kita masuk ke poin A dulu, perkembangan musik di Indonesia. Perkembangan musik di Indonesia atau industri musik di Indonesia itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, lagu dari berbagai genre dan artis-artis baru itu bermunculan. Setiap genre itu memiliki pasar dan penggemarnya masing-masing. Hal ini mencerminkan dinamika kreativitas yang tinggi yang ada di dunia musik di tanah air, yaitu di Indonesia. Nah, kemajuan teknologi ini memberikan dampak besar terhadap cara orang menikmati musik. Nah, salah satu wujudnya adalah keberadaan platform streaming lagu yang semakin populer, seperti halnya Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan lain-lain. Dengan hanya bermodal koneksi internet, pendengar itu dapat menjelajahi ratusan bahkan jutaan musik yang menciptakan pengalaman mendengar musik itu lebih fleksibel, bisa dibilang begitu. Lanjut, ada pengertian lirik. Jadi lirik lagu itu apa sih sebenarnya? Nah, lirik lagu itu merupakan komponen utama yang penting yang ada di dalam sebuah lagu. Nah, lirik lagu adalah rangkaian kata atau kalimat yang digunakan dalam sebuah lagu untuk mendapatkan atau dapat menyampaikan cerita, pesan, emosi, atau makna-makna tertentu yang dipadukan dengan nada dan irama. Dengan lirik lagu ini, mereka itu dapat berbicara, bercerita, dan menyampaikan pesan-pesan yang penulis rasakan. Jadi lirik lagu ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk bahasa musisi ya dalam berkomunikasi. Salah satu komponen paling penting dalam lagu yang harus ada adalah lirik. Jika ada alunan nada tapi nggak ada liriknya, itu disebut musik. Kalau ada liriknya baru disebut lagu. Oke, lanjut ke tujuan penelitiannya. Di tujuan penelitian ini itu adalah mengembangkan sistem rekomendasi berdasarkan isi lirik lagu untuk dapat merekomendasikan lagu berdasarkan preferensi pengguna. Pemilihan metode yang tepat dalam sistem rekomendasi ini itu sangat penting ya untuk menciptakan hasil yang maksimal. Jadi metode yang digunakan adalah content based filtering dan menerapkan algoritma Gaussian similarity. Dokumen yang digunakan adalah tentunya ya lirik lagu seperti poin sebelumnya yang ada di B ini. Nah, dengan dibuatnya sistem rekomendasi ini tuh diharapkan dapat mempermudah pendengar dalam menemukan lagu yang sesuai dengan kesamaan lirik satu sama lain. Oke, langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian ini lumayan banyak yang saya sebutkan tadi di daftar presentasi. Nah, itu ada pengumpulan data, preprocessing, content based filtering, TF-IDF, Gaussian similarity, dan implementasi. Ada juga gambar flowchartnya di sini. Gambar flowchartnya ini sudah urut dari pengumpulan data hingga nanti hasil rekomendasi yang kita implementasikan dalam bentuk web. Lanjut ya, kita langsung masuk ke apa sih itu pengumpulan data gitu ya. Nah, pada pengumpulan data kali ini
ini saya sebagai penulis paper ini tuh menggunakan teknik scraping, yang mana mengambil data yang bersumber dari website Rosie Music atau alamat URL-nya rosie.web.id. Website ini tuh merupakan website kumpulan lagu-lagu Indonesia yang terdapat lirik juga, yang di dalamnya itu terdapat lirik, sehingga dapat memudahkan untuk kegiatan mengumpulkan data. Scraping ini dibantu dengan menggunakan tools Google Colab yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Lanjut lagi ke pre-processing harusnya. Ya, kita akan masuk ke pre-processing, yaitu ya pra-pemrosesan. Jadi di sini itu terdapat 3 poin, yaitu case folding, punctuation removal, dan yang ketiga ada stop word removal. Oke, kita masuk. Oh ini saya tunjukkan dulu di sini ada flowchart urutan dari pre-processing untuk penelitian ini. Nah, yang pertama masuk ke case folding. Jadi case folding ini merupakan upaya untuk menjadikan data teks menjadi lowercase atau huruf kecil semua. Tujuannya itu untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak tercampur dengan huruf kecil dan huruf besar. Jadi semuanya harus dibuat menjadi huruf kecil agar tidak ada kata-kata yang sensitif. Jadi semuanya sama, kecil semua. Oke, yang selanjutnya adalah punctuation removal. Jadi punctuation removal ini tuh merupakan kegiatan untuk menghilangkan semua tanda baca yang terdapat pada teks. Nah, tujuan menghilangkan ini adalah untuk memudahkan data, ya untuk mudah diolah juga, karena secara tidak sengaja nanti di bagian mencari kesamaan kata per katanya itu tanda baca itu sangat berarti banget. Jadi masih bisa masuk ke proses perhitungan kesamaan nanti. Oke, selanjutnya ada stop word removal. Nah, jadi stop word removal ini adalah proses menghapus kata-kata umum dari teks yang sering muncul tetapi tidak memiliki nilai signifikan dalam analisis teks. Nah, untuk memudahkan proses ini saya menggunakan library yang bernama Natural Language Toolkit atau bisa disingkat NLTK. Nah, dengan menggunakan kode program ini dalam bahasa Python tentunya ini tuh mendukung library stop word yang library-nya itu bernama isinya namanya Indonesian. Jadi sudah otomatis terdapat kumpulan kata-kata yang harus dihapuskan dalam pra-pemrosesan data ini. Lanjut lagi di content based filtering. Nah, di content based filtering ini mungkin saya jelasinnya nanti akan runtut dengan apa sih content based filtering itu, seperti apa dan apa gitu. Jadi content based filtering ini sistem rekomendasi yang memanfaatkan informasi untuk menyediakan pengguna suatu prediksi yang didasarkan pada atribut dan karakteristik yang dimiliki oleh item. Atribut item yang serupa sehingga user akan dijadikan dasar untuk mencari item yang memiliki atribut serupa. Lalu sistem dapat memberikan rekomendasi kepada pengguna. Nah, kemiripan item ini tuh akan dihitung berdasarkan pada fitur-fitur apa saja yang terdapat pada item yang nantinya akan dibandingkan. Oke, lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu kita punya term frequency inverse document frequency atau bisa disingkat TF-IDF. Jadi apa sih TF-IDF dan fungsinya apa? Nah, oke, jadi TF-IDF itu merupakan model statistik ya yang berguna untuk mengevaluasi seberapa penting kata dalam kumpulan dokumen itu. Nah, TF-IDF ini tuh berfungsi untuk pemilihan fitur dalam pemrosesan data teks. Nilai yang signifikan dari sebuah kata akan meningkat dengan kemunculan pada data teks. Nah, tetapi perbandingannya akan balik meningkat yang diakibatkan oleh meningkatnya frekuensi kemunculan pada sebuah teks. Jadi ketika teks ini muncul terus menerus, jadi frekuensinya bertambah terus, nah maka nilai signifikannya itu akan ikut juga meningkat. Nah, di sini juga ada rumusnya ya untuk mencari TF-IDF dari sebuah data teks. Oke, lanjut lagi ke penjelasan berikutnya. Kita di sini mempunyai algoritma Gaussian similarity. Oke, jadi apa sih sebenarnya Gaussian similarity itu? Nah, jadi proses ini itu merupakan tahap perhitungan yang sering digunakan untuk menghitung kemiripan item-item lainnya. Nah, secara umum Gaussian similarity itu berfungsi sebagai penerima dua buah objek yang berupa bilangan real dan mengembalikan nilai kemiripan antara kedua objek tersebut berupa bilangan real juga. Metode ini itu sering digunakan untuk menghitung nilai Gaussian dari dua vektor dan biasanya digunakan untuk mengukur kemiripan antara dua item. Nah, berikut ini adalah rumus Gaussian similarity dan juga ada keterangannya. Jadi similarity A dan B sama dengan jumlah irisan A dan B atau yang ada di banyak di fitur terdapat pada A dan B
dibagi akar semua nilai di item A dan semua nilai yang ada di item B. Udah gitu. Ada video sebelumnya juga kita membahas tentang quotient similarity. Nah, itu saya mengambil rumus yang sama untuk menghitung kemiripannya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada implementasi. Oke, implementasi ini itu nanti terbagi menjadi 3 ya, 3 tampilan. Yang pertama ada tampilan beranda, 2 tampilan detail lagu, dan yang ke ini. Oke, masuk ke implementasi. Jadi di implementasi ini tuh saya membuat aplikasi ini tuh berbasis web. Jadi ada 3 tampilan ya yang ada di penelitian ini. Yang pertama ada tampilan beranda, yang kedua ada tampilan detail lagu, dan yang ketiga ada tampilan rekomendasi lagu. Ini agak typo sedikit. Oke, kita akan lanjut lagi ya ke penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini terbagi menjadi 5 poin. Nah, poin pertama itu adalah hasil pengumpulan data, yang kedua hasil preprocessing, ketiga perhitungan TF-IDF, 4 pengujian quotient similarity, dan 5 implementasinya, hasil implementasinya. Nah, semua poin-poin ini tuh diambil dari part sebelumnya, yaitu part metode penelitian. Saya akan membuktikan bahwa saya dapat menunjukkan kepada teman-teman bahwa dengan cara scraping kita dapat mendapatkan data yang sesuai yang kita inginkan. Kita masuk ya, ini hasil pengumpulan datanya. Jangan lupa tadi pakai metode scraping dari website rozy.web.id. Nah, didapatkan 50 lagu Indonesia yang terdapat fitur judul, penyanyi, dan lirik lagunya full dalam bentuk teks. Nah, semua ini menggunakan tipe data string ya. Dengan menggunakan teknik scraping tadi, berhasil mendapatkan data ya sebanyak 50 untuk sampel penelitian ini. Data ini tuh masih mentah ya, belum diolah, belum melalui proses-proses apapun, baru pengumpulan data saja. Jadi belum diolah. Oke, lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah hasil praprocessing datanya atau preprocessing. Nah, implementasi preprocessing data yang menggunakan metode cache folding, stop word removal, dan functional removal telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas data teks. Kombinasi beberapa tahap preprocessing ini berhasil membersihkan data sehingga lebih terstruktur, ringkas, dan mudah diproses lebih lanjut. Adapun ini ya gambar tabelnya seperti ini. Kalau mau dibandingin, oke, kita akan bandingkan. Kita masuk yang ke dapur keluarga, penyanyinya Fish. Nah, jadi di sini tidak ada yang tidak mungkin bla 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 gitu ya. Terus kita lihat hasil processingnya. Langsung sang anak si bungsu lantas. Sangat beda banget karena sudah dihilangkan kata yang tidak digunakan di dalam proses stop word removal sebelumnya. Itu untuk perbedaannya ya. Oke, selanjutnya ada perhitungan TF-IDF. Oke, selanjutnya ada perhitungan TF-IDF. Nah, jadi hasil perhitungan TF-IDF ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, lalu mendapatkan hasil yang sangat jelas ini. Sebagai sampel yang diambil dari 0, 1, 2, 3 ini jadi ada 4 ya. Indeksnya tuh dimulai dari angka 0 sampai 3. Jadi 0 ini dihitung 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampel yang saya ambil dan ini mewakili satu dokumen yang ada di dataset. Nah, data ini itu menggambarkan bagaimana kata-kata tertentu muncul dalam setiap dokumen. Kata-kata dalam kolom mewakili satu kata yang unik di dalam satu dataset. Nah, data TF-IDF ini berisi jumlah dokumen 0 hingga 49. Nah, 49 itu harusnya 50 lagu ya, karena indeksnya dimulai dari angka 0, jadi yang terakhir bakal jadi 49. Oke, pada dokumen yang pertama adalah kata wajahmu. Nah, wajahmu itu memiliki nilai sebesar 0,78743 yang menandakan bahwa kata yang signifikan dalam dokumen dibandingkan dengan dokumen lainnya. Baliknya, nilai TF-IDF ini akan bernilai 0. Nih, seperti ini contohnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kata tersebut itu tidak muncul dalam dokumen tertentu dikarenakan tidak dianggap relevan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian quotient similarity. Jadi di pengujian quotient similarity ini dilakukan di script PHP bersamaan pembuatan implementasi aplikasinya. Setiap pengujian menghasilkan 3 rekomendasi. 3 rekomendasi itu sebagai sampel aja untuk ditulis di tabel ini. Jadi semakin tinggi nilai kemiripannya itu akan semakin direkomendasikan duluan. Hasilnya terdapat ya pada tabel yang saya tampilkan ini. Jadi ada lagunya dan ini
rekomendasinya, nilai kemiripannya, dan juga ada nilai-nilai kemiripannya. Nah, hasil penggunaan algoritma quotient similarity itu berupa kemiripan beberapa lagu terhadap suatu lagu yang sedang didetailkan. Kemudian beberapa lagu tersebut menjadi rekomendasi yang diurutkan dari nilai terbesar terlebih dahulu. Setelah itu akan diurutkan, tetapi tidak semua akan dimunculkan ya. Yang direkomendasikan, yang dimunculkan 3 saja nanti di laporan ini. Oke, pada tabel ini tuh ada beberapa lagu yang terdapat ke hasil rekomendasinya itu memiliki rekomendasi item yang sama. Sebagai contohnya di dapur keluarga ini yang dinyanyikan oleh Fish direkomendasikan paling tinggi yaitu pesawat kertas. Dengan nilai kemiripannya 20,75. Nah, pada lagu yang berbeda juga ada rekomendasi yang sama juga nih. Tertera di sini di laguku dengannya dan kau dengannya yang dinyanyikan oleh Afgan juga ada pesawat kertas. Nah, namun yang membedakan itu terletak di nilai similarity-nya. Nah, similarity-nya itu aja sudah berbeda. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa setiap lagu satu sama lain itu memungkinkan direkomendasikan lagu yang sama. Tetapi yang menjadi pembeda adalah nilai similarity-nya. Besarnya kemiripan lah bisa disebut begitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya yaitu hasil implementasi. Nah, di hasil implementasi yang pertama itu ada halaman beranda. Di halaman beranda ini itu memberikan informasi berupa judul lagu yang terdapat di atas. Dan di bagian bawah ini ada nama penyanyinya. Pada bagian kanan terdapat button untuk masuk ke detail lagunya nanti, menampilkan lirik lagu dan detail-detailnya. Oke, pada halaman kedua ada halaman detail lagu. Jadi halaman detail lagu ini memberikan informasi berupa judul lagu pada bagian atas, di bawahnya ada penyanyi, nama penyanyinya, dan yang di bawahnya ada liriknya. Di bawahnya lagi ada button untuk kembali ke beranda sebelumnya, ke halaman beranda. Oke, yang paling dicari-cari yaitu hasil rekomendasinya kan. Oke, kita akan langsung ke slide hasil rekomendasinya. Nah, ini dia hasil rekomendasinya. Implementasi bagian rekomendasi ini lagu terletak di bagian bawah lagi detail lagu. Nah, nanti ditemukanlah rekomendasi lagu berdasarkan kesamaan lirik. Nah, pada setiap lagu ini akan direkomendasikan 3 item dengan nilai similarity dari tinggi ke yang rendah, tapi hanya 3 saja yang akan dimunculkan. Nah, setiap detail lagu ini akan ditampilkan 3 kan ya tadi ya. Nah, akan dimunculkan di rekomendasinya. Agar tampilan lebih menarik, saya sengaja tidak memunculkan nilai similaritasnya atau kesamaannya ya, agar tampilannya itu lebih menarik aja saat pembaca mengakses page ini. Jadi pembaca itu tidak bingung banget lihat angka-angka koma-koma persen gitulah. Nah, jadi saya hilangkan. Itu alasannya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi penelitian ini itu berhasil mengembangkan sistem rekomendasi lagu berdasarkan kesamaan lirik lagu dengan menggunakan metode content based filtering dan algoritma quotient similarity. Sistem ini itu mampu memberikan rekomendasi lagu berdasarkan analisis kemiripan lirik serta diimplementasikan pada platform web dengan antarmuka yang sederhana. Sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut seperti memperluas dataset dan menambah fitur lainnya. Mungkin liriknya nanti bisa dijadiin per bait gitu ya aja ya. Kan tadi masih nyambung semua, mungkin bisa dikembangkan menjadi per bait gitu biar lebih keren tampilannya. Nah, dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini tuh dapat memberikan pengalaman yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, segitu saja presentasi paper sistem rekomendasi yang saya buat. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap demo aplikasi yang saya buat. Langsung saja ke video demonya. Ya, jadi di sini ada tampilan beranda yang terutama terisi dari daftar lagu yang telah saya masukkan di database yang berjumlah 50. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke detail lagu. Jadi detail lagu itu seperti presentasi yang saya telah sebutkan. Di bagian kanan ini ada lihat lirik. Lihat lirik ini langsung ke redirect ke detail lagu. Mari kita coba ya. Nah, itu dia hasilnya. Ada judul, ada penyanyi, dan di sini terdapat lirik lagu yang belum dalam bentuk bait. Nah, di bawahnya kita jika memencet kembali ke beranda, kita akan kembali ke beranda lagunya yang ada di tampilan sebelumnya, yaitu beranda. Selanjutnya kita akan cek rekomendasinya ada di bawahnya. Nah, ini dia rekomendasinya. Terdapat 3 item untuk rekomendasinya. Nah, untuk
rekomendasi ini sudah terurutkan dari yang besar yang ke kecil. Dan jika kita lihat lirik ke penyanyi lagu yang ada direkomendasikan, akan muncul juga rekomendasi yang lain gitu. Kembali ke Prana. Jadi segitu saja video demonya. Semoga video demo ini bisa menjelaskan fitur-fitur yang telah saya buat, apa aja yang ada di paper saya. Kita akan ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Terima kasih dan have a nice day. Dadah.